Halo, kami kelompok 1, Aira, Fadil, Nindi, Alia, Alzena, Fakun, Sri, Franda, Malik bersama akan mengisahkan kisah kemunduran Daulah Syafawi. Pada masa lampau di wilayah Persia berdiri sebuah kerajaan besar Islam yang dikenal sebagai Daulah Syafawi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Syah Abbas I, menjadi kekuatan besar dunia Islam. Namun, setelah wafatnya Abbasi, kejayaan tersebut mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Kepemimpinan yang lemah serta konflik internal menjadi awal dari runtuhnya peradaban besar ini. Safi Mirza dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan bersikap kejam terhadap para pembesar kerajaan. Akibat kepemimpinannya, wilayah penting seperti Kandahar jatuh ke tangan Mughal dan Baghdad dan direbut oleh Turki Utsmani. Abbas II dikenal gemar mengkonsumsi minuman keras. Kesehatannya memburuk sehingga pemerintahan tidak berjalan baik. Stabilitas kerajaan pun semakin melemah. Sulaiman dikenal sebagai raja yang malas dan tidak peduli terhadap urusan negara. Ia lebih suka bersenang-senang sementara rakyat menderita. Korupsi, merajalela dan para ulama kehilangan pengaruhnya. Kondisi ini semakin mempercepat kemunduran Daulah Syafawi. Sultan Husain adalah raja terakhir Daulah Syafawi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh suku Afgan. Pemberontakan ini berhasil merebut Isfahan, ibu kota Daulah Syafawi. Pada tahun 1722 Masehi, dengan jatuhnya Isfahan, berakhirlah riwayat Daulah Syafawi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Ini untuk menjaga stabilitas dan kejayaan sebuah peradaban. Pada masa akhir Daulah Syafawi, Raja Sulaiman melanjutkan kebiasaan buruk pendahulunya. Ia bersikap kejam dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan semakin menurun drastis. Pada masa inilah, pemberontakan besar mulai terjadi di berbagai wilayah. Raja Hussein, penerus Sulaiman, tidak mampu menghadapi ancaman dari luar. Bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz berhasil merebut Kandahar. Penerusnya Mir Mahmud kemudian berhasil merebut Kirman dan Isfahan. Pada tahun 1722, Shah Hussein akhirnya menyerah kepada para pemberontak. Tahmasp II berusaha merebut kembali kekuasaan dengan bantuan Nadir Khan. Namun, Nadir Khan menggulingkan Tahmasp kedua dan mengangkat Abbas III sebagai Raja Boneka. Pada tahun 1736, Nadir Khan memproklamasikan diri sebagai penguasa. Sejak saat itu, Daulah Syafawi resmi berakhir, menandai babak baru dalam sejarah. Perbedaan mazhab menyebabkan perang yang melemahkan negara. Banyak pemimpin yang terjerumus dalam gaya hidup buruk dan mengabaikan Pasukan Gulam tidak sekuat pasukan Kijilbas. Perebutan kekuasaan membuat pemerintahan tidak stabil. Konflik internal dapat menjadi penyebab utama runtuhnya peradaban besar. Runtuhnya Daulah Syafawi memberikan pelajaran berharga bagi sejarah. Pemimpinan yang lemah dapat menghancurkan sebuah negara. Persatuan dan kekuatan militer sangat penting bagi kejayaan. Demikian kisah kemunduran Daulah Syafawi.